Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifah Mutiara Bakri dengan NIM 20220501011044. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemasaran Islam, dan saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan pemasaran Islam dengan beberapa pembahasan tiap poin, yaitu konsep pemasaran secara umum dan syariah, orientasi pemasaran dalam Islam, tujuan pemasaran dalam Islam, dan prinsip pemasaran syariah. Oke, langsung saja di pembahasan pertama, konsep pemasaran umum dan syariah. Pemasaran merupakan sebuah faktor yang penting dalam suatu siklus yang bermula dan berakhir dalam kebutuhan konsumen. Suatu siklus akan berakhir apabila konsumen merasa puas terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Siklus ini akan terulang secara berulang-ulang atau terus-menerus. Kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus-menerus atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaannya. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai. Masuk di poin yang kedua, yaitu konsep pemasaran syariah. Dalam perspektif Islam, pemasaran merupakan sesuatu yang sangat penting. Al-Quran menggunakan konsep pemasaran dalam arti yang sangat luas. Tekanan Al-Quran diarahkan pada manfaat barang yang diproduksi. Memproduksi barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Sejak zaman Rasulullah, Islam telah mengajarkan tentang cara pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam ruang lingkup bisnis. Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam juga melarang jual beli suatu produk yang belum jelas bagi pembeli. Pasalnya, di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan jual beli yang tidak jelas produknya. Masuk di poin yang ketiga, itu orientasi pemasaran dalam Islam. Orientasi pemasaran dalam Islam memiliki karakteristik unik yang membedakan dari pendekatan pemasaran konvensional yang umumnya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial dalam jangka pendek. Dalam konteks Islam, pemasaran lebih bersifat holistik, di mana keberhasilan diukur tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga nilai etika moral yang dijunjung tinggi. Orientasi ini sederhana namun mendalam. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi pilar utama dalam setiap aktivitas pemasaran. Misalnya, keadilan dalam transaksi tidak hanya melibatkan penetapan harga yang wajar dan transparan, tetapi juga menjamin bahwa semua pihak, baik produsen maupun konsumen, diperlakukan dengan adil dan saling menghormati. Dalam hal ini, praktik seperti penipuan, manipulasi harga, atau pemasaran yang bersifat menyesatkan dilarang sama sekali. Dengan demikian, orientasi pemasaran dalam Islam dapat dianggap sebagai langkah untuk menciptakan sistem bisnis yang lebih adil dan beretika, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Secara keseluruhan, orientasi pemasaran dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memandu perusahaan untuk beroperasi dengan nilai moral dan sosial yang kuat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen, komitmen terhadap kejujuran dan keadilan dalam transaksi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial, perusahaan dapat menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan bahwa kegiatan pemasaran tidak hanya menciptakan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Poin yang selanjutnya itu tujuan pemasaran dalam Islam. Tujuan pemasaran dalam Islam sangat beragam, mencakup lebih dari sekedar pencapaian keuntungan finansial. Konsep pemasaran yang berlandaskan syariah mendorong penerapan nilai luhur dalam bisnis yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua menjaga keadilan, yang ketiga memberikan manfaat sosial, yang keempat mewujudkan keberkahan, dan yang kelima membangun hubungan yang sehat. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip pemasaran syariah. Prinsip pemasaran syariah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa praktik pemasaran dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya prinsip tersebut tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada komitmen untuk berkontribusi pada kesuksesan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Berikut ada prinsip-prinsip dasar pemasaran syariah. Yang pertama, kehalalan, kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, etika dalam pemasaran, pemberdayaan ekonomi. Prinsip pemasaran syariah bukan hanya sekedar pedoman yang harus diikuti, tetapi mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan
etika, dan nilai Islam. Dengan mengikuti prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat mencapai tujuan keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Oke, kesimpulannya itu, pemasaran syariah hadir sebagai respon terhadap kebutuhan konsumen muslim yang menginginkan produk yang tidak hanya halal, tapi juga berkualitas dan etis. Dalam konteks ini, pemasaran syariah tidak hanya menekankan aspek halalan produk, tapi juga menerapkan nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Sebagai memasukkan komponen ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, potensi pasar syariah di Indonesia sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang yang signifikan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun tantangan dan implementasinya masih ada, termasuk pemahaman yang kurang tentang prinsip syariah di kalangan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang merasa kesulitan dalam menerapkan konsep pemasaran syariah secara tepat, yang mengakibatkan pendekatan mereka terjebak dalam praktik konvensional yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.